agar kamu bisa lolos di UTBK 2023 kali ini. Di penalaran kuantitatif ini lebih cenderung ke penalaran dalam bentuk angka, yaitu bentuk deret suatu angka atau deret suatu huruf yang memiliki pola-pola tertentu dalam deret angka dan huruf tersebut. Kemudian ada aritmatika sederhana. Biasanya aritmatika yang memang menggunakan penalaran nih. Jadi kamu bisa memahami atau mengubah bahasa penalaran tersebut dalam bentuk konteks pembahasan kuantitatif ataupun pembahasan matematika tuh. Logaritma, aritmatika, fungsi, himpunan, limit, dan statistika. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Pendaftaran UTBK udah mulai dibuka nih. Jadi buat kalian yang mau melakukan pendaftaran UTBK 2023 sudah bisa kalian lakukan dari tanggal 23 Maret 2023 ini sampai nanti tanggal 14 April 2023. Kalau kalian pengen tahu langkah-langkahnya apa aja buat melakukan pendaftaran UTBK, kalian bisa cek di video kakak sebelumnya tuh. Di situ kakak udah ngejelasin tahapan-tahapan dalam pendaftaran UTBK. Sekarang di video kali ini kakak akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara kamu ngehack dan memahami bener-bener materi-materi UTBK 2023 kali ini. Strategi yang pertama adalah pahami materi UTBK-nya. Jadi bener-bener ya, untuk tes SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes ini bener-bener sepenuhnya itu berdasarkan kemampuan kalian lewat ujian. Sehingga kalian harus mematangkan materi-materi UTBK yang ada di tahun 2023 kali ini. Kalau kalian tahu semua bahwa materi ujiannya itu hanya terdiri dari dua aja. Materi TPS, tes potensi skolastik, dan literasi. Tes potensi skolastik atau TPS ini itu memiliki 4 subtesnya lagi, yaitu ada PU, penalaran umum, ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada PBM, pemahaman bacaan dan menulis, kemudian ada juga PK, pengetahuan kuantitatif. Itu untuk TPS. Sedangkan untuk literasi ada 3 subtesnya lagi, yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi totalnya ada 7 subtes. Jadi untuk menghack soal-soal UTBK itu kalian harus bisa memahami materi-materi UTBK-nya tuh. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar memahami materi dan soal-soal UTBK itu sendiri, kalian juga akan bisa untuk menjawab soal dan mendapatkan skor tinggi di UTBK 2023 kali ini. Untuk subtes yang pertama yaitu penalaran umum. Untuk penalaran umum ada 3 subtes lagi, yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk penalaran induktif dan deduktif sendiri itu berdasarkan dari paragrafnya. Dan kamu juga bisa mengetahui simpulan dan rangkuman dari setiap materi pada penalaran umum. Tipe jenis paragraf untuk induktif dan deduktif itu sebenarnya berbeda, karena untuk induktif pola paragrafnya itu dari yang khusus menuju ke yang umum. Sedangkan kalau yang deduktif itu dari yang umum menuju yang khusus. Karena ada perbedaan tipe pada paragrafnya tersebut, itu juga akan mempengaruhi pada penarikan kesimpulan serta rangkuman yang harus kamu pahami. Dari sini biasanya soal-soal untuk tipe penalaran umum itu lebih condong pada penarikan kesimpulan, pernyataan benar dan salah, memperlemah atau memperkuat suatu bacaan, dan sejenisnya tuh.
Kalau kamu pengen tahu untuk video-video penalaran umum itu seperti apa contoh-contoh soalnya, kamu juga bisa cek di video GP Media yang lainnya. Kemudian ada tipe penalaran kuantitatif. Di penalaran kuantitatif ini lebih cenderung ke penalaran dalam bentuk angka, yaitu bentuk deret suatu angka atau deret suatu huruf yang memiliki pola-pola tertentu dalam deret angka dan huruf tersebut. Kemudian ada aritmatika sederhana. Biasanya aritmatika yang memang menggunakan penalaran nih. Jadi kamu bisa memahami atau mengubah bahasa penalaran tersebut dalam bentuk konteks pembahasan kuantitatif ataupun pembahasan matematika tuh. Untuk penalaran umum ini sendiri, kalian akan dikasih waktu 30 menit untuk menjawab 30 soal. Jadi kalian harus bisa memanajemenkan waktu yang tepat ya untuk menjawab setiap soalnya. Dan itu semua dimulai dari pemahaman materi dan pemahaman soal itu sendiri. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum, materi-materinya yaitu simpulan dan rangkumannya. Kemudian ada kalimat efektif pada suatu bacaan. Kemudian juga ada paragraf. Ada makna kata dari setiap bacaan yang diberikan, kemudian ada penggunaan kata, bentuk kata dalam suatu paragraf atau bacaan tersebut. Kamu harus bisa menguasai materi-materi ini. Kamu hanya dikasih waktu 15 menit untuk menjawab 20 soal PPU ini. Jadi kamu harus mengetahui atau memahami setiap kata pada bacaan yang diberikan. Karena ini lebih cenderung pada makna kata, penggunaan kata, serta kalimat efektif pada bacaan tersebut. Kemudian untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini lebih banyak ya. Jadi kayak materi-materi matematika pada dasarnya, tetapi dia lebih banyak tuh materi-materi yang harus kamu pelajarin. Mulai dari matriks, aljabar, operasi bilangan, persamaan kuadrat, bidang datar, logaritma, aritmatika, fungsi, himpunan, limit, dan statistika. Nah, ini juga jadi hal yang penting untuk materi pada pengetahuan kuantitatif. Di pengetahuan kuantitatif ini, kamu hanya dikasih waktu 20 menit dan kamu cukup mengerjakan 15 soal aja, ya. Tapi ingat, kamu benar-benar harus menguasai dan memahami setiap materi dari pengetahuan kuantitatif ini. Kalau mungkin untuk anak-anak yang tertarik banget nih di bidang hitung-hitungan, kalian tertarik kerjain ini, tapi males bacaan. Tapi ada juga yang tertarik untuk baca, tetapi kalau udah hitung-hitungan pusing sendiri. Nah, di sini kalian harus menyeimbangkan kemampuan kalian tuh, mulai dari hitung-hitungan maupun yang bacaan. Di pemahaman bacaan dan menulis, kamu cukup pahamin aja nih kalimat efektif dan kalimat baku. Jadi kamu harus tahu tuh bedanya kalimat efektif apa, bedanya kalimat baku itu apa, serta ejaan pada bahasa Indonesia. Jadi kayak ejaan biasa ya, tapi kamu bener-bener dipahamin maksudnya. Makna dari suatu imbuhan itu apa, terus bacaan-bacaan tertentu itu nyambung nggak sama imbuhan yang ini atau tidak. Kamu harus memahami bacaan-bacaan ini. Kemudian paragraf. Nah, ini udah jelas ya, karena pasti di setiap bacaan itu pasti selalu ada paragraf tuh. Dari situ kamu juga bisa memahami dari setiap materi-materi yang ada. Untuk pemahaman bacaan dan menulis ini, kamu akan dikasih waktu 25 menit. Jadi waktunya cukup lama ya, 25 menit, dan kamu harus mengerjakan 20 soal. Jadi kamu harus bisa memahami bacaan-bacaannya itu di pemahaman bacaan dan menulis. Untuk subtes selanjutnya adalah literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia ini lebih cenderung pada literasinya. Kalau tadi untuk TPS, konteks-konteks bacaannya itu lebih cenderung pada penalaran dan setiap kata ataupun ejaannya. Sedangkan pada literasi bahasa Indonesia, kamu akan diminta untuk memahami suatu konteks bacaan ataupun suatu teks. Jadi akan ada bacaan-bacaan yang panjang dan kamu diminta untuk memahami konteks bacaan tersebut maupun teks yang ada di dalam bacaan tersebut. Di situ kamu juga harus bisa memahami ide pokoknya. Jadi inti dari bacaannya ataupun judul dari bacaan tersebut.
sehingga kamu lebih memahami maksud literasi pada bacaannya. Di sini kamu juga akan diminta untuk membaca cepat. Jadi mulai berlatih untuk membaca cepat dan mengetahui isi serta makna dari bacaan tersebut. Hubungan antar paragraf juga ada di literasi bahasa Indonesia. Simpulan sudah jelas ya, serta sinonim dan antonim dari suatu kata. Ini harus kamu pahamin baik-baik untuk literasi bahasa Indonesia, karena kamu akan dikasih waktu yang lebih lama tuh, selama 45 menit untuk memahami setiap bacaan itu. Jadi kamu juga bisa berlatih mulai membaca cepat dari sekarang. Di sini kamu akan diminta untuk mengerjakan 30 soal. Memang waktunya cukup banyak, tetapi jangan sampai kamu terlalu seru membaca dan kamu malah nggak keburu untuk menjawab soal. Jadi dari pemahaman ataupun literasi bahasa Indonesia ini, kamu diminta untuk memahami suatu bacaan tertentu. Jadi mulailah berlatih untuk memahami bacaan dengan cepat dan tepat. Kemudian di materi literasi ada subtes literasi bahasa Inggris juga nih. Di literasi bahasa Inggris, materi-materinya yaitu the main topic or main idea of a paragraph passage. Jadi lebih cenderung ke topik utama ataupun ide pokok dari suatu bacaan. Terus ada juga synonym or antonym of a word. Jadi dalam suatu bacaan tersebut kamu harus bisa mengetahui sinonim maupun antonim dari setiap kata-katanya atau dari kata-kata yang ditanyakan. Kemudian reference word atau kata rujukannya. Kemudian ada juga materi preceding or following paragraph of the passage. Di sini kamu juga harus mengetahui tuh kira-kira paragraf pada bacaannya itu menunjukkan tentang apa. Nah, biasanya ada soal-soal seperti itu. Terus ada juga interparagraph relationship. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 apa hubungannya? Kamu juga harus memahami maksud pada literasi bahasa Inggris ini ya. Kemudian understanding the content of the passage. Jadi memahami isi konten dari suatu bacaan. Pemahamannya ini tidak hanya membaca cepat, tetapi kamu harus mengerti dari maksud setiap kata di literasi bahasa Inggrisnya. Kemudian ada implied meaning from the author. Ini biasanya untuk tipe-tipe soal di mana maksud dari penulis itu seperti apa. Atau misalkan maksud dari bacaan yang dikemukakan oleh penulis itu tentang apa. Nah, jadi lebih ke autornya. Jadi si penulisnya itu merajuk kepada apa, habis itu apa yang dimaksud dari penulis dari bacaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Untuk pemahaman literasi bahasa Inggris ini, kamu akan dikasih waktu 30 menit dalam menjawab 20 soal. Jadi selain kamu memahami maksud bacaan dalam literasi bahasa Inggris, kamu juga harus mengerti tuh makna pada literasi bahasa Inggris ini seperti apa, sehingga kamu bisa memahami dan akan memudahkan kamu dalam menjawab soal. Kemudian subtes yang terakhir yaitu penalaran matematika. Untuk penalaran matematika ini, tipe-tipe soalnya atau tipe materinya yaitu deret angka, deret huruf, numerik, analisis rata-rata. Nah, analisis rata-rata ini juga ada tuh biasanya rata-rata gabungan dari suatu analisis tabel atau data. Terus ada juga analisis cerita. Jadi ini lebih cenderung pada pendataan. Terus ada juga analisis gambar. Selain itu, analisis gambar ini juga harus memiliki konsep matematika. Jadi nggak cuma hanya sekedar gambar-gambar biasa, tapi ada maksud konsep matematika di balik itu. Terus ada juga materi peluang untuk penalaran matematika, karena kamu diminta untuk menalar maksud dari setiap soal ya, berdasarkan konsep matematika. Di sini kamu akan dikasih waktu 30 menit dan kamu harus mengerjakan 20 soal. Itu tadi materi-materi apa aja yang memang harus kamu pelajarin selama kamu belajar UTBK 2023. Jadi jangan sampai salah ya, karena tahun lalu itu berbeda banget sama tahun sekarang. Jadi referensi yang harus kamu dapatkan benar-benar referensi yang sesuai dengan apa yang terdapat pada websitenya SNPMB resmi. Strategi yang kedua, kamu buat rencana belajar. Kalau tadi kakak udah kasih tahu materi-materi apa aja di setiap subtes yang harus kalian pelajarin di UTBK. Itu hacknya ya.
Kemudian kalian juga harus membuat rencana belajar tuh yang tepat kayak gimana. Karena nanti di video selanjutnya kakak akan tampilin ke kalian H-1 bulan belajar UTBK yang bener tuh kayak gimana. Jadi dari setiap minggunya apa aja yang harus kalian lakukan dan apa aja target yang ingin kamu capai. Jadi di setiap rencana belajar ini akan ada setiap materi-materi yang harus kamu selesaikan. Apa aja tuh kira-kira? Nanti ya kakak akan bikin di video selanjutnya. Strategi yang ketiga adalah berlatih soal-soal UTBK. Dengan berlatih soal-soal ini, kamu jadi tahu kemampuan kamu itu seperti apa. Dan kamu juga dapat mengetahui kelemahan kamu. Sehingga kamu bisa memahami materi-materi yang menurut kamu kurang kamu kuasai. Di latihan soal-soal UTBK ini, kamu juga bisa nyobain tryout dari GP Media. Jadi kamu bisa klik gpmedia.id. Di situ kamu bisa lihat ada beberapa paket-paket tryout yang bisa kamu coba. Dari paket-paket tryout itu kamu bisa mengetahui tuh kira-kira kemampuan kamu berapa. Karena di situ nanti akan ada skor yang akan jadi prediksi kamu untuk kamu targetkan dalam menjawab soal. Soal-soal kita itu berdasarkan dari soal-soal SNPMB secara resmi. Kalau kalian mau ngeliat soal-soal SNPMB-nya, kalian juga bisa masuk ke dalam website SNPMB, terus di situ ada contoh soal. Soal-soal kita itu udah sesuai banget dengan contoh soal yang diberikan oleh SNPMB di website resminya. Jadi tunggu apa lagi? Kamu bisa latihan soal dari tryout-tryout kita dan cek kemampuan kamu. Dari berlatihan itu, kamu juga jadi tahu tuh kira-kira mana kelemahan kamu dan kelebihan kamu dalam menjawab soal ya. Kemudian strategi yang keempat adalah memiliki grup diskusi belajar UTBK. Grup diskusi ini akan membantu kamu untuk mengetahui informasi ataupun update-update terkini mengenai UTBK 2023. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui kalau kamu tuh kurang dalam memahami maksud dari suatu soal. Kalau memang diperlukan, kamu bisa juga ikut bimbingan belajar. Dari situ, kamu akan dikasih tips atau trik dalam menjawab setiap soal. Kita juga ada loh kelas online untuk UTBK 2023 kali ini. Jadi dari kelas online itu, kamu bisa diskusi sama pengajar-pengajar kita untuk menjawab atau mengetahui tips dan trik dalam menjawab setiap soal. Dan tips yang kelima, jangan lupa kamu untuk beristirahat. Ini maksudnya jangan terlalu diforsir juga ya dalam belajar. Paling tidak, kamu harus mengetahui kondisi badan kamu. Jadi, kalau misalkan terlalu diforsir, jangan sampai pada saat hari H nanti kamu malah jadi sakit dan malah jadi nggak bisa ikut untuk ujian. Jadi, sangat disayangkan banget ya kalau seperti itu. Makanya, mulai dari sekarang, atur jadwal belajar kamu dan atur kondisi badan kamu juga. Sehingga kamu bisa memaksimalkan diri kamu secara pikiran maupun secara fisik untuk mempersiapkan ujian di UTBK 2023 kali ini. Dan tips yang keenam yaitu percaya diri. Semangat buat kalian semua, karena dengan kepercayaan diri kalian akan termotivasi untuk bisa mencapai target kalian dan keterima di PTN-PTN favorit impian kalian semua. Dengan kepercayaan diri ini, kamu yakin dalam menjawab soal dan kamu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK 2023. Jadi, tetap semangat ya. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan juga dalam percaya dirinya. Tetap usahakan yang terbaik dan semaksimal mungkin sehingga kamu bisa mendapatkan skor yang tinggi. Semangat buat teman-teman semuanya dan semoga aja video ini bermanfaat ya buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!